Maaf Bang El, baru bikin testimoni, saking bahagianya. Kemarin video call 1 jam bersama, saya benar-benar terima kasih banyak masukan dan motivasi dari Abang. Dan sewaktu meditasi bersama yang saya rasakan damai sekali. Dan saya merasakan kundalini saya aktif, dari cakra dasar mengalir ke atas sampai cakra mahkota, benar-benar terasa sekali alirannya. Terima kasih Bang El dan Rumah Sehat Nuswantara. Dan ajaibnya Bang, persis yang Abang pernah lakuin imajinasi untuk proyek biar transfer. Pas meditasi, saya juga booster customer saya. Dan ajaibnya, pas kita meditasi bersama itu dia telepon loh Bang. Bapak Ibu, saudara-saudara saya di Rumah Sehat Nuswantara, kali ini saya menyapa Bapak Ibu dalam video bertopik keberlimpahan. RSN saat ini punya program keberlimpahan di mana di sana kami terus memotivasi bagaimana kita supaya hidup berkelimpahan. Lalu pada hari Senin kemarin, saya video call dalam program keberlimpahan dengan Pak Muhammad Musni. Di sesi sadar napas berdua dengan saya, hari Senin lalu itu, saya membooster Pak Musni menggunakan energi keberlimpahan dari Ibu Bumi, Kundalini Bumi, dan dari alam semesta. Saya masukkan ke 3 cakra dasar beliau. Saya imajinasikan, saya visualisasikan Pak Musni dan peserta program keberlimpahan untuk mendapatkan keberlimpahan. Saya memberikan saran-saran setelah beliau bercerita tentang harapan-harapannya dalam program keberlimpahan, dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya. Saya berikan saran sesuai dengan kebutuhan beliau, dan ada satu saran saya tentang bagaimana cara menagih. Karena beliau sebagai pemasok besi ke toko-toko, dari pabrik ke toko-toko, saya sampaikan kisah saya. Saya pernah menagih dengan cara yang unik. Caranya seperti ini. Saya duduk, saya sadar napas, lalu saya imajinasikan orang yang saya tagih, yang saya mintai pembayaran itu ada di depan saya. Lalu saya berbisik, saya berbicara, Pak, tolong ambil handphonemu sekarang, transfer ke saya 50 juta sesuai permintaan saya. Saya diam, saya mengimajinasikan, saya memvisualisasikan sepenuh rasa Bapak itu melakukan hal yang saya minta. Selesai, saya ambil handphone. Apa yang terjadi? Saat saya buka-buka handphone, belum 1 atau 2 menit, ada notifikasi masuk dan itu foto. Saya buka dari orang yang saya maksudkan untuk melakukan pembayaran. Itu beneran bukti transfer, dan saya cek langsung jamnya kapan dia transfer. Itu bersamaan dengan saat saya diam itu. Ya, 50 juta. Saya minta 50 juta. Ditransfer seperti itu 50 juta. Persis sama, jamnya pun ya bisa saya bilang sama. Persis sama dengan saat saya diam berimajinasi, bervisualisasi, berafirmasi. Seperti itulah seharusnya setiap hari kita melakukan. Itu sangat mungkin. Itu adalah pemahaman apa yang diberikan oleh Nikola Tesla. Energi, vibrasi, frekuensi. Semakin tekun kita mendalami
menggali masuk ke dalam diri kita, menyadari napas kita, potensi-potensi yang selama ini terpendam di dalam kita itu semakin terbangkitkan, terasah, sehingga kita hidup dari hari ke hari lebih mudah dan lebih mudah lagi. Itu yang dilakukan langsung oleh Pak Muhammad Musni saat kami sadar nafas berdua dalam program keberlimpahan. Dia melakukannya, setelah saya bercerita, dia mempraktekannya langsung pada sesi kami sadar nafas berdua dalam video call itu. Dan langsung jawabannya saat itu juga terjadi. Ya, saat itu juga terjadi. Jikalau saya bisa, Pak Muhammad Musni bisa, yang lainnya bisa, maka semua Bapak Ibu yang melihat menonton video saya ini sangat mungkin, sangat bisa melakukan. Karena apa? Karena kita terbuat dari elemen alam yang sama. Kita terbuat dari unsur alam yang sama. Jika kita mau tekun duduk diam di hadapan semesta, di hadapan Tuhan yang Maha Esa, maka potensi yang sudah Tuhan titipkan di dalam diri kita masing-masing itu terasah, bangkit, termurnikan. DNA luhur dari leluhur kita itu aktif, perlahan-lahan aktif. Ya, tentunya apa? Kita jaga terus vibrasi kita, rajin bersyukur, setiap saat bersyukur. Untuk apa aja bersyukur? Melihat semuanya adalah kebaikan. Apapun yang silih berganti di dalam kehidupan kita, hakikatnya, esensinya, semua itu baik. Kita bisa menemukan hikmah di sana. Kita bisa menemukan mutiara di sana. Kita bisa menemukan pembelajaran di sana. Untuk apapun, ya, untuk apapun, siapapun, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka nilai untuk kita, nilai semua itu sebagai kebaikan. Nilai semua itu sebagai kewajaran. Dan yang berikutnya adalah perhatikan setiap energi yang kita lepas dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari ucapan kita, dari tindakan kita. Pastikan semuanya adalah energi positif. Mengapa perlu menjaga itu? Karena apa? Hukum energi itu kekal. Hukum energi itu dia akan kembali ke orang yang memvibrasikannya. Energi itu akan kembali ke orang yang menggetarkannya. Saat kita berpikir, saat kita berkata-kata, saat kita berbuat, kita sedang menggetarkan energi keluar dari tubuh kita, keluar dari otak, dari pikiran kita. Dan itu pasti kembali ke kita, cepat atau lambat. Energi hanya ada negatif atau positif. Apa yang kita lepas pasti kembali. Saat kita melepaskan energi negatif, yaitu kesal, marah, cemburu, menghakimi, memaki, dan lainnya, itu pasti kembali ke kita. Efeknya apa? Kita stres, kita sakit. Saat kita melepas energi positif, itu juga kembali ke kita. Saat saya tersenyum ke Anda, mungkinkah Anda akan cemberut? Pastinya membalas senyuman saya, kan? Semudah itu memahaminya. Jadi, mari berlatih hanya melepaskan, hanya menggetarkan energi cinta kasih, syukur, doa. Kita doakan semua orang apapun sikapnya ke kita. Kita doakan semua makhluk. Kita doakan seluruh alam semesta ini, bumi ini. Apapun itu kita doakan. Di RSN sudah sama-sama kita nikmati bulan lalu. Kita sama-sama duduk berdoa, memvibrasikan cinta, meminta air hujan turun. Kita sama-sama melihat apa yang terjadi. Ternyata bukan hanya di Jakarta kejadian itu. Ada yang lapor di Jogja, di tempat lain turun hujan. Oke, nggak begitu lama, tetapi setidaknya di situ kita bisa melihat bahwa kita punya kekuatan, bahwa di dalam kita Tuhan sudah menitipkan kuasa kekuatannya. Kita hanya cukup menyadarinya, lalu mengelolanya. Permintaan saran saya, gunakan kemampuan
Gunakan energi yang ada di dalam kita itu hanya untuk kebaikan, hanya untuk cinta kasih. Saat terjadi hal-hal yang tidak sesuai harapan kita, lebih baik diam. Diam, tidak berpikir, tidak mengumpat, tidak kesal, tidak marah, apalagi sampai mengutuki. Saat orang yang kita anggap merusak hidup kita celaka, kita menghakiminya, kita menghukumnya lewat kata-kata dan pikiran kita, lalu mereka celaka. Jika kita tertawa, itu ego kita yang bicara. Tapi sadari, sejatinya cinta kita menangis. Nah, semakin sadari, kembangkan agar kelak hanya cinta yang keluar dari dalam tubuh kita, dari dalam pikiran kita, dalam ide dan pemikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, sidik jari kita, langkah kaki kita. Biarkanlah hanya cinta yang kelak keluar dan kita tinggalkan dalam hidup kita. Salam sehat dan berkelimpahan. Berbahagialah semua makhluk.